Pak Kiai, saat ini banyak para pemuda yang lebih mementingkan cinta belajar ilmu dunia daripada ilmu agama. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menanamkan rasa cinta belajar pada ilmu agama? Pertanyaannya, zaman sekarang banyak orang yang mencintai ilmu dunia daripada ilmu akhirat, gitu ya. Terus bagaimana ini metodenya untuk agar umat Islam dalam segala lingkungan itu mencintai ilmu agama, begitu ya? Ya, kalau kita mampu untuk berdakwah, kita berdakwah. Tapi begini, berdakwah itu kadang-kadang ada dai yang monoton, tapi ada dai yang kreatif. Jadi kalau di dalam bab dakwah itu tidak melulu yang salah umatnya, tidak. Ya, tapi kadang-kadang yang salah juga metode dakwah yang kurang menarik, begitu. Saya melihat di beberapa konten YouTube itu ada yang sangat menarik sekali. Padahal dia bicara masalah hobi, misalnya dia hobi pelihara hewan, dia memilih satu hewan yang bisa jinak, kemudian diunggah. Wah, itu konten semacam itu kadang-kadang bisa 1 juta yang nonton ya. Atau juga kadang-kadang masakan, orang yang suka masak, baik laki-laki maupun perempuan ya, dengan tata cara yang sedemikian rupa dia kemas, maka dia bisa mendapatkan follower sampai jutaan gitu ya. Sedangkan dakwah-dakwah kadang-kadang juga yang melihat tidak terlalu banyak, kan begitu. Maka hendaklah seorang dai itu kreatif. Ya. Kita tidak bicara masalah konten ya, tidak bicara, tapi kreatif. Kreatif itu begini. Saya betul-betul salut kepada Ustadz Abdus Somad atau UAS, Profesor Kiai Haji Ustadz Abdus Somad. Nah, itu cara mengemas dakwah yang sangat menarik. Sehingga di mana beliau hadir, maka ribuan orang datang, kan begitu ya. Di samping itu adalah maunah dari Allah SWT, pemberian luar biasa dari Allah SWT. Sebelumnya adalah Kiai Haji Zainuddin MZ yang cara mengemas ceramahnya itu bagus sekali, gitu ya, sehingga dijuluki dai sejuta umat, nah, begitu ya. Nah, ini adalah cara mengemas. Tapi ya tidak semuanya mampu, gitu ya, cara mengemas. Kalau misalnya tidak mampu mengemas ceramah seperti Kiai Haji Zainuddin MZ atau seperti Profesor Dr. Ustadz Kiai Haji Abdus Somad, nah ya, atau UAS masyhur itu. Kita misalnya tidak mampu tapi kita menyampaikan dakwah, itu ada cara lain. Kadang-kadang ceramah kita kurang menarik, kalau dilihat secara umum kurang menarik, atau tampil kita para dai itu juga kadang-kadang kurang menarik di hadapan masyarakat. Maka ada cara memanfaatkan media sosial. Media sosial juga macam-macam itu. Ada media sosial yang sifatnya itu seperti YouTube, ya sudah diupload YouTube, siapa mau lihat silahkan, kan gitu ya. Ada seperti Facebook kan gitu. Ada juga yang interaksi. Interaksi atau memanfaatkan ini WhatsApp. WhatsApp itu kan bagus, cepat. Nah, kadang-kadang kalau saya melihat beberapa tokoh atau juga bahkan anak-anak muda zaman sekarang ini kepingin berdakwah tapi tidak mau terganggu, ini repot. Ya. Misalnya kalau saya berasumsi begini, kalau saya punya nomor WhatsApp, kemudian diajak grup, itu kan pasti ada ya zaman sekarang grup-grup itu ya. Maka di grup-grup itu hendaklah dipergunakan untuk dakwah. Walaupun misalnya ini grup alumni STM misalnya, alumni STM yang di STM itu tidak ada urusan dakwah. Misalnya ini ada anak-anak yang alumni STM, kan tidak apa-apa di grup STM itu dikasih dakwah sedikit, masalah ikhlas, ngajak sholat, kan begitu ya. Tuh pertama. Kedua, kadang-kadang begini, misalnya ada orang mempunyai WhatsApp ya, diajak 10 grup. Nah, kemudian grup yang ke-11 begitu dimasukkan kemudian mengeluh, waduh kebanyakan grup saya ini, sehingga HP saya lelet, HP saya hang dan lain sebagainya. Kalau saya ini sayang gitu, mungkin bagi saya ini salah besar metode semacam itu. Ya, kalau memang mempunyai dana, maka ikutlah. Gimana caranya? Ikut grup-grup sebanyak-banyaknya. Bila perlu cari 1000 grup, titip-titip. Kamu punya grup enggak? Tolong grup WA saya dimasukkan. Begitu. Apa tujuannya?
tujuannya untuk dakwah. Ya. Sehingga kita tatkala dimasukkan satu grup yang rata-rata satu grup WhatsApp itu sampai 250, kalau tidak salah 252 atau gitu ya, kalau tidak salah. Tapi intinya 250. Maka dalam satu grup andai kata penuh isinya, itu ada kemungkinan dari 250 orang yang menjadi anggota grup itu mendengarkan atau membaca atau melihat ya apa yang kita kirimkan. Kalau misalnya yang melihat dari 250 anggota grup itu 50 saja, itu berarti dakwah kita diterima oleh orang 50. Kalau misalnya grup itu jumlahnya 10, sedangkan yang melihat itu 50, kan berarti 50 kali 10. Berarti ada orang yang melihat dakwah kita, mendengarkan dakwah kita, dan memanfaatkan dakwah kita sebanyak berapa? 500 orang. Kalau dari 500 orang itu ada 100 saja yang mengamalkan dakwah kita, berarti kita dapat kiriman pahala 100. Itu dari 10 grup, dan satu grupnya itu 250. Gimana kalau misalnya grupnya nggak sampai 250, cuma 100? Iya, tapi grup saya ini 100 juga. Coba aja hitung. Begitu caranya berpikir. Ini namanya dai kreatif, memanfaatkan media. Kalau demikian ya insya Allah bisa mengatasi kekurangan sebagaimana yang ditanyakan. Ya memang masyarakat zaman sekarang semakin akhir, semakin dekat dengan kiamat, maka kepedulian terhadap agama juga semakin merosot begitu. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa atau peradaban atau zaman atau era itu adalah qarni, kata Nabi, yaitu masa di mana Nabi Muhammad hidup. Qurunku di situ ya. Nah, yaitu zaman Nabi Muhammad hidup, yang menjadi masyarakatnya atau jamaahnya begitu itu adalah para sahabat. Tsummalladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi yang memimpin para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian yang menjadi jamaahnya adalah para tabi'in seperti Imam Az-Zuhri misalnya, ya, dan lain sebagainya. Tsummalladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya siapa? Itu generasi tabi'in yang memimpin, sedangkan yang menjadi jamaahnya itu siapa? Para ulama salaf, generasi setelah tabi'in, ya. Maka pengikutnya namanya tabi'ut tabi'in. Terus. Jadi semakin jauh, semakin buruk. Kita ini kan sudah akhir zaman ya. Kata orang ini kita sudah keraknya zaman. Apa kerak itu? Tahu orang memasak? Memasak kemudian kalau gosong kan ada keraknya. Bahasa Jawanya intip. Nah, zaman kita sudah jadi intip. Padahal yang dulu ya sudah terbaik, tambah kurang baiknya, kurang baik. Kita generasi sudah keraknya ini. Jadi bagaimana nih? Ya maka orang yang banyak tidak peduli terhadap agama itu pasti. Kan gitu ya. Banyak orang tidak peduli terhadap urusan agama itu pasti apa? Pasti terjadi. Apakah zaman kita? Ya kemungkinan besar. Tapi setelah itu ada zaman-zaman setelahnya. Tambah lagi. Begitulah dan seterusnya. Karena itu kita kalau ingin mendapatkan pahala tidak harus melihat berapa banyak umat yang dapat kita sadarkan, tidak. Tapi berapa banyak kita memberikan kepada Islam. Apa? Misalnya pengajar, ya pengajaran. Kita bisa menyampaikan dalil, ya enggak? Walaupun didengar oleh satu orang, tapi tujuan kita untuk berdakwah itu yang dinilai oleh Allah SWT. Di samping kita dinilai sebagai orang baik, kalau ada yang mendengarkan, ya, kemudian yang mendengarkan itu mengamalkan, maka kita akan mendapatkan kebaikan lebih. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, termasuk mengajar, berdakwah, mengingatkan, dan apa saja ya, mengajak sedekah, mengajak bangun masjid dan lain sebagainya, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka kalau ada orang yang diajak itu mau mengamalkan, orang yang mengajak akan mendapatkan pahala tambahan seperti orang yang mengamalkan, atau sebanyak orang yang mengamalkan. Itu yang kita gali dan kita kerjakan, begitu ya.